Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan yang mail server LDAP integration ya. Sekarang saya akan bahas yang bagian web ya. Web 01 dan web 02. Hmm, Oke, di sini di web HWeb atau High Availability First Proxy, HProxy Keep Alive ya di dua web server. Jadi di sini ada dua web server, kita install web server di web 1 dan web 2 ya. Lalu di sini diminta yang pertama kita install Keep Alive ya. Atau virtual IP ini buat file over sih kayaknya. Ini buat file over, lalu di sini ada hproxy untuk load balance ya, load balance, lalu eh, yang ketiganya ada web server Nginx. Jadi web servernya menggunakan Nginx ya, dan Apache. Lalu di sini ada for grading, oh Ansible ya. Ada Ansible-nya di sini nomor 4. Oke, eh kalau dilihat dari soalnya saya akan mengerjakan yang lebih mudah dulu nomor 3 ya. Jadi kita akan bagi 4 video ya di bagian web ini. Yang pertama web server ya. Saya akan install web server dulu. Sebentar. Oke, kita lanjut ya ke sini ke konfigurasi web server yang ini. Pertama kita install dulu berarti Nginx-nya di web 01 dan web 02 ya. Oke, kita install. Saya paling di sini aja ya, menggunakan yang Buddy client. Lebih suka nge-remote aja sih. Ya. Kan bisa di copy paste gitu ya. SSH user at IP si web 01 dulu ya. Itu web 01 dulu. Yes. Masukkan passwordnya. Oke, masuk ke super usernya. Oke, sekarang sudah di web 01 ya, di web 01. Terus saya tambah lagi, saya mau ke web 02. Eh, sudah masuk 122 ya. Masuk ke super user. Oke, sekarang saya udah di web 2 dan web 1 ya. Di sini dua-duanya diinstal Nginx. Saya cek dulu ininya. Oke, sudah aktif DVD-nya. Oke, berarti tinggal diinstal aja. Tinggal diinstal berarti di web 1 dulu apt install Nginx. Oke, yang ini juga apt install Nginx. Oke. Oke, selanjutnya kita settingnya di file ini ya. File etc nginx site available default. Nah, di sini settingnya. Oke, sebenarnya udah saya catat sih di notepad saya ini ya. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya lupa bisa lihat di situ. Oke, ini saya hapus dulu CTRL-K aja ya, CTRL-K biar cepet ngapusnya. Yang hijau, yang dipagerin saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Oke, ini juga saya hapus dulu. Saya hapus, saya hapus juga. Ini juga saya hapus. Jadi seperti ini aja dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu tadi di soal berapa sih portnya nih? Portnya 8080 ya. Berarti kita ganti di sini. Portnya 80 yang ini juga 80. Oke, kita pakai yang indeks HTML aja ya. Hapus. Aku pakai yang indeks HTML aja. Seperti ini. Server name-nya
pakai ini web 01 ya? Berarti 21 ya? Web 01 betul. Oke, segini cukup sih saya simpan dulu. Simpan dulu. Coba saya ini ya. Bentar. Udah saya tambahin resolve nih. Jangan lupa tambahin resolve ya di setiap semuanya. Di semua server dan klien. Name server. 10, 10, 20 tik. 10, 10, DNS ya. Ini. DNS-nya kan di internal ya. Tambahin server, nah resolve-nya dulu semuanya. Nano etc resolve.conf. Name server 10, 10, 10, 10. Jadi dia pastikan bisa nslookup dulu itnsa.id. Seperti ini. Sudah bisa nslookup itnsa.id. Ya, sudah bisa. Budi client juga jangan lupa ya di resolve-nya. Resolve nano etc resolve.com. Oh, Budi sudah. Oke, nslookup bisa. Ini. Oke, bisa. Nah, kalau sudah bisa nslookup seperti ini, kalian tinggal cek di sini. Di web browsernya, di Mozilla. Oh, ntar ya loading ya, juga lama nih. Nah, ini kita coba hapus dulu langsung. Saya coba buka IP yang sudah diinstal itu, dua-duanya udah bisa. 21 bintang 80 80. 80 80 kan. Nah, coba service Nginx restart, coba refresh. Forbidden. Oh iya, indeks HTML ya. Saya rubah di indeks HTML tadi ya. Coba bentar lihat. Nah, ini indeks HTML ya. Kita bikin dulu berarti indeks HTML-nya. Nano var www html index.html. Nah, indeks HTML-nya ini apa nih? Indeks HTML hello from hostname ya. Jadi nampilin hello from sesuai hostname ya gitu ya. Oke, saya udah nyatet sih di sini, kita copy paste aja. Hmm, ini aja. Sebenarnya nggak perlu pakai body sih. Yang gini cukup lah ya. Gini ya. Nah, coba kita simpan dulu. Bentar. Hmm, oke. Coba saya restart lagi. Service mana service? Service Nginx restart. Oh, harus pakai temuk ya. Install temuk biar bisa install. Temuk penting kalau di GUI ya. Temuk nih, service Nginx restart tuh ya. Nah, bisa coba kita refresh. Nah, cuman ini udah masuk ya, udah masuk. Coba yang 10, 10, 20, 22. Nah, ini udah masuk nih. Dia belum diganti 80, 80 ya. Jadi masuk Welcome Nginx. Nah, yang ini sudah disetting hostname. Cuman ini hostname harusnya web 01 nih. Yang ini nanti web 02 gitu ya. Oke, nggak apa, kita coba ini dulu. Yang web 01-nya sudah selesai. Sekarang kita setting yang web 02-nya. Nano, TC, Nginx, site available default. Sama ini kita hapus. Yang hijau-hijaunya kita hapus dulu. Nah, kita hapus. 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 Bikin hapus. Oke. Nah, di sini kita tambahin 80 bisa. Nah, ini juga 80. Ini juga indeks HTML aja. Bentar. Indeks HTML. Itu saja. Nah, kayak gini aja. Berarti ini di sini 10, 10, 20, tik 22 ya. Oke, cukup gini dulu. Baru kita buat HTML-nya var www html.
HTML index.html. Nah, di sini kita bikin gini aja sebenarnya sih. HTML H1 gitu ya. H1 hello from dollar hostname. Nah, ini harusnya tuh nanti hostname gitu ya, keluar hostname. Tapi nanti saya setting belakangan. Yang penting muncul dulu HTML. Nah, gini cukup sih sebenarnya ya. Service install time. Thanks. Nah, service Nginx restart. Coba ya. Yang ini kita request. Nah, nggak bisa ya. Jadi harus tambahin cek 2 80 80. Nah, ini udah terbuka semua. Sekarang kita tinggal benerin yang hostname-nya aja nih, ya. Jadi si Nginx ini sebenarnya nggak langsung ngebaca, nggak bisa ngerender langsung gitu. Jadi kita harus tambahkan salah satu scriptnya saya sudah nyatet sih di si notepad ya. Mana ya? Nah ini render ya. Nah ini render. Nah jadi langkah pertama kalian ubah name file index.html jadi index.html.template ya. Kita nambahin sebenarnya ini bukan ubah tapi nambahin gitu ya, menambahkan gitu ya. Nah, caranya adalah kita ketik ini mv var www html gitu ya. Saya ketik di sini. Bentar. Kita ketik di sini di web 01 dulu ya. Mv var www html index html. Nah, ini ke var www html index html titik template template. Nah, ini enter. Oke, sudah dipindahin. Sekarang pasti ada dua dia. ls var www html. Nah, sekarang ada indeks HTML template. Eh, indeks HTML-nya itu ya, apa namanya? Diganti MV karena MV itu move ya, dipindahkan. Indeks HTML-nya dipindahkan menjadi MV HTML template ini ya. Nah, sekarang setelah kita pindahkan MV, sekarang kita buat script rendernya nih. Ini yang pentingnya nih ya. Kita buat di nano usr local bin render html.sk. Oke, kita buka nano usr local bin render. Render ini nggak bisa di-tab, kita ketik html dan ini base ya, .s1 base berarti. Namanya bebas sih. Tapi saya di sini namanya render html.s1. Boleh apa aja sih namanya. Nah, di sini kita ketikkan ini nih. Ya, dari sini kita ketikkan sampai sini nih. Nah, diketik seperti ini. Pagar tanda seru bin base ya, bin base. Nah, ini kalau pagar itu nggak aktif berarti sebenarnya nggak ini nggak usah juga nggak apa-apa. Gini aja cukup gitu. Malah yang cancel. Sebenarnya gini aja cukup nih gitu ya. Karena kalau misalnya ini pun pagar ini tuh artinya mendisable teks ini gitu ya. Apa jadi dimulai dari export kalian ngapalinnya export hostname hostname. Nah, ini yang penting and subs ya and subs var dari HTML template ke index HTML. Oke, disimpan lalu kita jalankan ya. Simpan lalu kita eh, beri eksekusi dulu, izin dulu ya, beri izin eksekusi dulu sebelum dijalankan chmod plus USL local bin render HTML. Oke, sudah diberi akses baru kita jalankan. Jalankannya tinggal ketik aja USL local bin render HTML. Nah, ini sudah jalan ya. Oke, sekarang kita coba lagi buka ini webnya yang ini yang web 1 berarti. Nah, itu dia udah berubah menjadi sesuai hostname yang ada di web 01 di sini. Nah, ini kan hostname-nya web 01 ya. Di sini pun eh, pasti dia web 01. Nah, sekarang ini belum nih. Sama kita lakukan langkah yang sama di
web 02 gitu ya. Kita buka lagi terminalnya, kita ke web 02, sini kita copy aja lah ya, saya biar nggak ngetik ulang, saya copy aja di sini. Sini saya copy, paste, oke, lagi, oke, saya isi, simpan, save, saya beri hak akses dulu ke file ini. Kurang hak, oke, saya jalankan. Oke, sekarang coba saya refresh lagi. Nah, sekarang web 2. Sudah otomatis sesuai hostname gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk yang web nomor 3 ini sudah selesai. Ya, oke. Selanjutnya saya akan mengerjakan yang ini dulu, yang virtual ID dulu ya. Oke, baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.